Ya jamaah saya yang sudah ada ikatan batin dengan saya. Itu pasti saya suruh lepaskan burung. Gak peduli harganya berapa. Ada yang bilang sama saya, lepaskan tuh burung. Mahal. Saya senang sekali suaranya, kalau dia bernyanyi indah sekali. Kata siapa dia nyanyi? Di komunitas kami. Memelihara burung dalam sangkar itu saya anjurkan supaya tidak. Makanya kalau saya berkunjung ke jamaah, ya jamaah saya yang sudah ada ikatan batin dengan saya, itu pasti saya suruh lepaskan burung. Gak peduli harganya berapa. Ada yang bilang sama saya, lepaskan tuh burung. Mahal. Saya senang sekali suaranya, kalau dia bernyanyi indah sekali. Kata siapa dia nyanyi? Dia itu berteriak-teriak itu berdoa supaya kamu cepat mati. Memang kamu ngerti bahasanya itu nyanyi? Kata siapa nyanyi? Itu doa. Semoga kalau kamu mati atau segera kamu jadi sadar, maka dia bisa lepas dari situ. Kan dia ingin di habitatnya. Jangan lupa ya, kita mengkerangkeng makhluk, memenjarakannya. Hati-hati. Itu ada akibatnya bagi kita. Kita juga akan dipenjara hidupnya. Punya burung di rumah? Ya, lepaskan. Bukan nyanyi itu. Enak aja nyanyi. Itu doa itu, teriak-teriak tiap pagi itu. Semoga majikan saya ini sadar. Itu doa yang bagusnya. Semoga majikan saya ini, itu dia sedang berdoa supaya dia bisa lepas dari situ. Jadi cinta itu, hadirin, itu daya yang sangat dahsyat. Cinta itu adalah daya tertinggi, kekuatan yang sangat dahsyat, yang meliputi, mengatur alam semesta yang tidak bertepi ini. Dan kita ini sebetulnya bagian dari daya itu. Cuman kita tidak sadar, karena kita ini tidak memantaskan diri. Kan kita suka bilang begini, Allah bersama saya. Tar dulu. Bener nih. Makanya kata-kata para sahabat Rasul itu kalau bilang hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Kata-kata itu ada energinya. Dia sudah manunggal, sudah bersatu, sudah resonansi. Sehingga apa yang dikatakan itu sudah menjadi satu keyakinan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Aduh, kalau sudah sampai di titik itu kesadaran kita, kun fayakun itu terjadi di situ. Karena kita bagian dari daya itu. Coba sekarang renungi, Bapak Ibu. Bumi ini. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya ini. Di galaksi Bima Sakti ini yang kayak bumi ini ada 250 miliar buah yang kayak bumi ini. Dan kita selama ini menganggap kehidupan itu hanya di debu kecil ini. Karena jarak antar planet, jarak antar bintang begitu jauhnya, ribuan tahun cahaya. Tidak bisa pakai kilometer, apalagi pakai meter. Pakai ribuan tahun cahaya. Pakai tahun cahaya saking jauhnya. Dan kita lupa seakan-akan aturan semesta itu seperti aturan yang dibuat oleh kita di bumi ini. Sesempit itu sudut pandang kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak bisa keluar dari penjara yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Coba, bumi ini kalau dilihat dari ruang angkasa, menggantung gak bumi ini? Kalau dilihat dari jauh, menggantung gak bumi ini?
Tinggal di mana? Tinggal di ruang kosong. Ini ruang kosong, bumi ini menggantung. Gak ada ikatannya, hanya menggunakan kekuatan tarik-menarik gravitasi. Ya karena kita belum pernah keluar dari bumi ini, belum lihat. Bumi ini yang menggantung aja di ruang kosong ini. Sekarang saya tanya, matahari menggantung gak di ruang kosong? Jupiter, Mars, semua bintang, mereka itu menggantung di ruang kosong ini. Pertanyaannya, bumi ini bisa bergerak mengelilingi matahari? Bahkan sebetulnya bumi ini bukan bergerak mengelilingi matahari sebenarnya, tapi bergerak mengelilingi pusat massa antara bumi dan matahari. Pusing. Pusing, pusat massa apalagi. Ya, bahasa awamnya begitulah. Bumi mengitari matahari. Sekarang pernahkah kita berpikir, bumi mengitari matahari ini kok bisa berputar di ruang kosong ini? Kekuatan apa yang menahan bumi ini? Bukankah sebetulnya yang disebut dengan ruang kosong ini adalah maha kuat? Bukankah sebetulnya ruang kosong ini tiada lain adalah tubuh energi yang tanpa batas? Bukankah semua makhluk hidup pun mengambil kehidupan dari ruang kosong ini? Bahkan kalian pun sekarang bernapas mengambil kehidupan dari ruang kosong ini. Apa sebetulnya ruang kosong ini? Pernah bertanya? Kamana wayatu. Bagaimana kita mau sadar? Bagaimana kita berharga? Bagaimana kita memiliki kekuatan yang tanpa batas dalam diri? Akibatnya apa? Kita terus menciptakan batasan-batasan. Tapi begitu batasan itu terjadi pada diri kita, kita menyalahkan pihak luar. Takdir Allah, apapun namanya. Yang paling gampang untuk disalahkan kan Allah. Kunaon sangsara? Takdir. Tos kieu katang tosanti Allah. Tuh. Allah aja disangkanya begitu. Ya udah, kata Allah, aku bergantung sangkaan kamu. Kalau kamu posisikan itu begitu kepadaku, ya sudah. Selesai sampai di situ. Makanya susah. Bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Karena apa? Pikiran dan perasaannya tidak diubah. Temukan cara untuk mendapatkan kehidupan yang menakjubkan. Temukan sesuatu yang luar biasa tentang diri kita, hidup kita dan semesta. Hidup ini jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Pahami bagaimana kehidupan ini berjalan. Dan sadari daya yang ada dalam diri kita. Sambutlah keajaiban itu sekarang. Pernah lihat pesawat? Bisa terbang di ruang kosong ini? Pernah berpikir? Pernah mikir? Mengapa begitu? Tuh. Karena gak mau belajar. Atau gini deh pertanyaannya. Pabrik pesawat yang jualan pesawat kaya gak? Kaya. Kenapa mereka kaya? Karena mereka bikin sesuatu yang unik, yang tidak semua orang bisa. Kalau cireng kan semua orang bisa. Karena unik, citanya unik, hanya dia yang bisa. Dan untuk mencapai penemuan tentang pesawat itu, apa sebetulnya? Para ilmuwan itu hanya menciptakan mesin yang bisa berselaras dengan cara hukum alam bekerja. Kenapa pesawat bisa terbang? Mesin pesawat itu kerjaannya cuma satu. Dia berputar supaya tekanan udara di bawah pesawat jauh lebih besar daripada tekanan udara di atas pesawat. Karena ada perbedaan tekanan udara di bawah dengan di atas, akibatnya apa?
terjadi namanya gaya angkat. Gaya angkat pesawat itu ditemukan oleh siapa? Mereka yang menyadari ada kekuatan alam yang besar di sini. Dan mereka mencoba menggunakan hukum alam itu untuk menciptakan sesuatu yang berguna. Sehingga kita sekarang bisa terbang dari satu negara ke negara yang lain. Bisa terbang dari satu pulau ke pulau yang lain. Dengan waktu yang sangat cepat. Rata-rata kecepatan pesawat 700-800 km per jam. Boeing 747 yang penumpangnya 520 orang itu bisa bergerak dengan kecepatan 1000 km per jam. Makanya jarak Jakarta dengan Jeddah 10.000 km hanya ditempuh dengan waktu 10 jam. Bisa lebih cepat lagi dari itu kalau tidak ada penumpang. Luar biasa bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa mereka yang dapat berkah dari semesta ini? Mereka yang paham dengan hukum alam dan mereka menggunakan hukum alam. Bukan alam disuruh menerbangkan pesawat, tapi manusia dengan akal cerdasnya menciptakan alat yang bisa berselaras dengan hukum alam sehingga hukum alam bekerja. Sama listrik semua yang kita nikmati sekarang pun ini ada penemunya. Dan mereka yang menemukan listrik, coba kalau pergi ke Saguling itu, bongkar dalemannya cuman apa? Itu daleman yang namanya generator itu cuma kumparan kawat dililit-lilit, lalu diputarkan dalam medan magnet, cuma gitu aja. Diputarkan dengan turbin, turbinnya menggunakan tenaga alam. Mereka yang bisa memanfaatkan alam untuk kemaslahatan umat, itulah yang disebut dengan orang yang sebaik-baiknya manusia. Dan selama ini kita akan menganggap yang paling soleh itu kamu. Karena sudah pakai itu, pakai ini, bisa itu, bisa ini. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk kebanyakan orang. Saya melakukan riset tentang semikonduktor ini. Bagaimana IC ini bisa dibangun sehingga hanya kotak seperti ini saja. Itu tidak mudah. Prosesnya sangat lama dan kita sangat bergantung pada ilmuwan yang lain. Makanya hidup tidak pernah bisa berdiri sendiri. Makanya tidak mungkin ada orang yang bisa mengklaim kalau dia bisa hidup sendiri. Yang kalian makan tadi pagi bukan padi hasil tanamanmu sendiri. Itu yang tanam orang lain. Tapi waktu tadi makan nasi goreng, ingat gak? Bahwa sebetulnya nasi gorengmu itu hasil jasa ribuan orang. Ingat gak itu? Sadar gak itu? Daging ayam yang kamu makan tadi pagi itu bisa dedapan kita di atas nasi goreng kita. Karena ada yang harus terbunuh demi untuk kesejahteraan gizi kita. Sadar gak? Dan untuk kita makan itu banyak pihak yang terlibat. Bahkan mungkin ada pihak yang tersakiti demi untuk gizi kita. Sadar gak? Sadar gak kalau kita punya utang budi yang begitu besar pada banyak orang? Sadar gak? Gak sadar. Makan. Coba sadar. Kalau mau makan itu tatap dulu, lihat dulu. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mereka itu berjasa sekali. Memberikan energi kepada kita. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan padaku. Kalau rezeki ini bermanunggal dengan tubuhku, kehadirannya rezeki ini pada tubuh ini semoga membawa berkah, sehat, kuat, sempurna. Untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, ya Allah, berikanlah karunia pada mereka. Hidupkan mereka dalam sejahtera, bahagiakan mereka. Saya tidak tahu ya Allah, satu-satunya mereka tidak tahu. Tetapi tidak mungkin beras ini ada kalau tidak ada yang menanamnya.
Tidak mungkin beras ini ada kalau tidak ada yang menggilingnya. Tidak mungkin nasi ini ada kalau tidak ada orang yang ngasih pupuk, menjaga supaya tidak dimakan burung, dimakan tikus. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Allah. Untuk tanah, air, api, udara, dan ruang ini yang telah berjasa menghadirkan satu butir nasi ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Coba belajar berterima kasih pada semesta raya. Menakjubkan. Karena kita membuat hubungan yang selaras dengan semesta. Mau makan saja kita merasakan hubungan itu ada. Nih saya kasih tahu. Ketika makan di kesadaran itu, gak mungkin setelah makan kita membicarakan keburukan orang. Gak mungkin setelah makan kita marah-marah. Gak mungkin setelah makan kita membunuh orang. Gak mungkin setelah makan kita merendahkan makhluk lain. Gak mungkin. Yang dimakan barusan saja, utang budinya belum bisa kita kembalikan kepada mereka. Karena kita sadar. Karena gak sadar habis makan marah-marah. Lagi makan juga marah-marah. Wah, gak ada cinta di situ. Tidak ada kekuatan positif. Dan itu yang membuat kehidupan kita ya begitu-begitu saja. Tidak bisa keluar dari situasi itu. Hadirin, saya pastikan ya, hidup ini jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Jadi kalau ada orang mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan, jangan didengar. Dengar kata-kata saya. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Asal tahu rahasianya. Di mana rahasia hidup? Rahasia hidup ada pada proses penciptaan alam semesta ini. Ulangi lagi, rahasia hidup ada pada proses penciptaan alam semesta ini. Pahami bagaimana proses penciptaan ini terjadi. Coba ketika lihat alam semesta, lihat burung, lihat kambing, lihat sapi, lihat pohon. Apa komentarmu tentang itu semua? Pernah bertanya, terbuat dari apa mereka semua itu? Bukankah mereka semua terbuat dari 5 unsur seperti kita? Terbuat dari tanah, dari air, dari api, dari udara, dan dari ruang kosong. Bukankah mereka dengan kita pada dasarnya sama? Lalu apa yang membedakan saya dengan mereka? Apa yang membedakan saya dengan burung? Apa yang membedakan saya dengan sapi? Apa yang membedakan saya dengan kambing? Apa yang membedakan saya dengan kucing? Pernah bertanya? Pernah bertanya? Gak pernah bertanya. Kemana aja? Yang membedakan itu adalah sifat, akhlak, tingkah laku, dan perbuatanmu. Itu yang membedakan. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau yang membedakan itu adalah sifat, akhlak, amal, perbuatan, perilaku, timbul pertanyaan lagi. Apa bedanya sifat saya dengan sifat kucing itu? Apa bedanya laku saya dengan laku kambing itu? Coba perhatikan. Kambing itu makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Setelah besar, dagingnya cukup besar. Dia korbankan dirinya untuk kesejahteraan semesta raya. Apakah kita cukup dengan makan, tidur, makan, tidur? Apa pengorbanan kita buat semesta? Kita tidak disuruh untuk mengorbankan tubuh ini ke pasar. Tidak. Tapi bukalah kepalan tangan keangkuhanmu. Buka sekarang juga. Karena begitu kamu membuka tanganmu, berarti di situ ada pengorbanan. Pengorbanan. Kepalan tangan ini melambangkan keangkuhan. Begitu dibuka kepalan tangan, berarti kita sudah siap untuk berkorban. Sekarang pertanyaannya, apa yang mau kamu sumbangkan dalam hidup ini?
Dari sisi tubuh, kita dengan mereka semua itu sama. Sama seperti sekarang. Maaf. Bapak Ibu yang ada di sini dengan saya, bukankah sama? Terdiri dari unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, dan unsur ruang. Sama. Apa yang membedakan kita? Sifat, akhlak, amal, perbuatan. Kita harus berbeda dengan kebanyakan mereka. Camkan pada diri kita, di kehidupan yang sekarang ini, saya harus bikin sejarah besar. Biar orang mengenang saya sebagai siapa. Karena kebaikan itu akan menjadi alamat wajah kita. Kita mau dikenang sebagai apa dalam hidup ini? Mau dikenang sebagai siapa dalam hidup ini? Keputusannya bukan besok, tapi keputusannya adalah sekarang. Saya harus beda dengan pohon pisang. Saya harus beda dengan hewan. Kalau saya cuma bekerja, mencari uang buat diri saya sendiri, makan, tidur, kawin, apa bedanya saya dengan mereka? Di mana letak perbedaan kemuliaan saya? Hadirin, semesta ini sekarang sedang menunggu kita semua, menunggu kesadaran kolektif dari orang-orang yang sudah sadar individunya. Semesta ini sudah hancur. Iklim sudah tidak bisa diprediksi lagi. Ada El Nino, ada La Nina. Banyak istilah-istilah baru. Dulu istilah itu tidak ada. Sekarang kemarau berapa bulan tidak menentu. Hujan berapa bulan tidak menentu. Permukaan air di laut terus naik. Darat semakin hari semakin berkurang. Es di gunung, di kutub sudah mulai mencair. Bahkan longsoran-longsoran es di kutub itu terjadi setiap detik. Kenapa? Karena suhu permukaan bumi meningkat. Akibat apa? Akibat ulah manusia sendiri. Allah tidak pernah menciptakan kerusakan. Yang membuat kerusakan di muka bumi ini adalah manusia. Dan mengapa di Quran Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang dihaikan orang beriman. Karena orang beriman itu harusnya tidak membuat kerusakan. Tidak membuat kekacauan. Kenapa kekacauan terjadi? Karena ketidakhadiran cinta. Di ruang ini, di ruang kehidupan kita, hampa dari cinta. Cinta tidak hadir. Hadirin, cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun cinta itu ada dan nyata. Kita perhatikan, cuma ada dua keadaan dari manusia hari ini. Ada yang cukup uang, sehat, hubungannya membahagiakan, pekerjaannya mengasihkan, mengalami hari-hari yang menyenangkan. Di sisi lain, ada orang yang kekurangan, tidak sehat, hubungannya menyengsarakan, bahkan pekerjaan mengecewakan. Setiap hari mengalami hari-hari yang menyengsarakan. Cuma dua itu aja manusia. Kenapa? Yang satu sudah menggunakan cinta dalam hidupnya. Yang satu belum menggunakan cinta. Bahkan dia tidak percaya kalau daya itu ada dalam dirinya. Padahal Allah sudah bilang dalam Al-Quran, segala kebutuhan tentang kamu sudah ada kesediaan dalam dirimu sendiri. Segala kebutuhan tentang kamu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Berarti yang bisa memenuhi kebutuhan kita, semua yang disediakan di dalam. Yang paling utama yang disediakan di sini adalah ini dan ini. Ini dan ini alatnya. Keren sekali sebetulnya kalau kita sadar. Mana yang lebih banyak
dalam hidup kita? Ayo tanya pada diri kita. Positif atau negatif? Silakan tanya. Mohon izin. Mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Positif atau negatif? Awas, itu bukan takdir. Kalau kita sudah bisa menggunakan kekuatan positif itu dalam diri kita, pasti hidupnya lebih banyak positif. Karena apa? Karena cinta itu sendiri adalah sumber segala sesuatu yang positif dan menyenangkan. Sebaliknya, ketiadaan cinta, pasti hidup lebih banyak yang negatif. Setiap orang yang menjalani kehidupan yang menyenangkan, karena dia sudah menggunakan cinta itu. Dan cinta adalah daya untuk memiliki segala sesuatu yang positif dan menyenangkan. Cobalah sekarang buka pikiran kita. Seluas-luasnya. Oh, ternyata yang menciptakan kehidupan saya seperti ini adalah diri saya sendiri. Yang menciptakan semuanya yang hadir dalam kehidupan saya adalah diri saya sendiri. Coba jujur pada diri sendiri. Sekarang saya tidak mau lagi menarik yang negatif ke dalam kehidupan saya. Saya ingin menarik yang positif ke dalam kehidupan saya. Dari mana memulainya? Pancarkan kekuatan positif dari sini dan dari sini. Karena cinta itu adalah kekuatan yang bertindak. Cinta itu adalah kekuatan yang hidup. Cinta itu adalah kekuatan yang bergerak. Dan cinta itu bergerak seperti gelombang. Tahu gelombang? Coba, kalau air dilempar batu, lihat permukaannya. Dia menyebarkan gelombang ke segala arah. Di sini tuh ada getaran. Di sini ada frekuensi, di sini ada vibrasi. Di sini ada sistem kelistrikan kita. Dan sistem kelistrikan kita sekarang ini sedang memancarkan gelombang. Berapa frekuensinya? Tergantung apakah sudah bisa menggunakan kekuatan positif atau tidak. Kalau yang di sini yang dipancarkan adalah keterbatasan, negatif, ketakutan, kekhawatiran, selamat. Karena itu yang akan datang ke dalam kehidupan kita.